Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fatimatus Soleha di channel Ungu Film Anjas. Oke, lanjutin yang kemarin, film spin-off berjudul Bird Box Barcelona ini ceritanya nggak jauh-jauh dari film pertamanya. Atau lebih seru dari film pertamanya? Gue saranin buat nonton film Bird Box yang ini dulu ya, biar lebih ngerti gitu sama ceritanya. Oke, bisa yuk subscribe kita dulu biar gue sama tim makin semangat lagi buat ngibur kalian. Udah, mari kita gaskan. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Sebastian dan anak perempuannya yang bernama Anna yang bermain sepatu roda di lapangan basket indoor. Lagi asik-asiknya, Sebastian mendengar sesuatu yang mencurigakan. Kita sebut makhluk ini The Entity atau entitas. Mereka berdua segera pergi turun lewat bawah tanah. Saat berlari, Sebastian dicegat sekelompok orang buta dengan pipa logamnya. Mereka menghajar dan merampok persediaan makanan Sebastian. Ya udahlah, ikhlasin aja. Sebelum pergi ke tempat terbuka, Sebastian dan Anna menggunakan kacamata hitam untuk menutupi pandangan mereka. Dan inilah film Bird Box Barcelona. Kondisi kota Barcelona jadi sepi dan gak karuan. Saat jalan-jalan di kota, Sebastian mendengar decitan roda yang menandakan ada orang di jalanan. Sebastian menyuruh Anna bersembunyi, sedangkan dia akan memastikan kelompok ini orang-orang baik atau enggak gitu. Sebastian berteriak meminta perlindungan dengan imbalan lokasi generator yang merupakan barang penting untuk bertahan hidup. Awalnya orang-orang ini menolak Sebastian, tapi karena situasinya kepepet dan keberadaan entitas yang sudah dekat, Sebastian akhirnya dipersilahkan bergabung sama grup ini. Sebastian dan rombongan barunya tiba di salah satu gedung pabrik yang menyimpan banyak kendaraan bis. Bersama seorang pria bernama Martial, Sebastian diantar ke seorang dokter bernama Liliana. Lalu di malam harinya, Sebastian ikut makan malam bersama rombongan yang lain. Sebastian merasa agak aneh dengan seorang pria yang kedua matanya ini udah hilang. Namanya Lazaro. Lazaro menceritakan apa yang dia tahu pada Sebastian. Katanya, ada orang-orang yang masih hidup walau sudah melihat entitas. Kita sebut saja mereka ini The Seers atau para pelihat. Mereka justru lebih mengerikan daripada entitas karena para pelihat ini melakukan segala cara agar orang lain melihat entitas. Suatu ketika, Lazaro pernah ketemu pimpinan para pelihat. Demi menyelamatkan diri, beliau sengaja membutakan matanya. Di saat orang pada tertidur, Sebastian mengambil kunci kendaraan di ruang berobat dan mencoba menyalakan mesin bis. Liliana terbangun dan tahu apa yang mau dilakukan sama Sebastian. Begitu mesinnya menyala, semuanya terbangun. Jadilah adu gelut antara Sebastian dengan Liliana dan Martial. Pada akhirnya, Sebastian berhasil membawa semua rombongan keluar dari gedung lalu menabrakkan bisnya hingga terguling. Ternyata Sebastian ini adalah salah satu para pelihat. Saat para rombongan tewas, dia melihat cahaya atau jiwa orang-orang terbang ke langit. Anna datang dan meyakinkan bapaknya kalau perbuatan bapaknya ini sudah benar. Tapi kok Anna hilang? Jangan-jangan Anna cuma halusinasi dan dijadikan alat si entitas untuk mempengaruhi Sebastian. Waduh, kita mundur dulu saat COD massal sama malaikat maut terjadi. Sebastian yang lagi santuy di pegunungan mendapat laporan kalau beberapa pekerja mengakhiri hidup secara mendadak. Dia segera kembali ke kantor. Tapi baru aja sampai, Sebastian ditelepon istrinya untuk jemput Anna secepatnya karena fenomena COD massal. Sebastian segera keluar dari kantor, tapi malah ada orang yang jatuh dari lantai atas dan merusak mobilnya. Ya udahlah, dia terpaksa naik kereta bawah tanah. Saat nunggu kereta di antrian depan, Sebastian melihat kerikil melayang yang menandakan entitas sudah dekat. Berpikir ada yang aneh, dia segera menjauh. Tapi Sebastian malah kedorong sama orang-orang yang terpengaruh, membuatnya hampir ikut terjatuh di rel kereta. Untung masih dikasih selamat, mas. Abis naik kereta, Sebastian segera menuju kelas Anna. Dia melihat gurunya udah kena pengaruh, sedangkan Anna dan para siswi ketakutan di pojokan kelas. Sebastian membawa anaknya pergi keluar sekolah, tapi ledakan besar menghalangi pintu depan. Akhirnya, Sebastian keluar melalui pintu gereja dan bertemu dengan seorang pastor. Pastor itu memberitahu Sebastian bahwa fenomena ini adalah salah satu mukjizat dari Tuhan. Beliau bahkan yakin kalau sang entitas adalah Tuhan dan malaikatnya yang sedang turun ke bumi. Sebastian sedikit gak percaya. Mana ada musibah begini malah dianggap mukjizat. Yang penting dia pengen anaknya selamat. Si pastor mengiyakan, lalu Sebastian dan Anna pergi dari gereja.
Sebastian menutupi Anna dengan kain sambil menatap kalung hingga mereka sampai ke rumah. Istri Sebastian yang bernama Laura nyamperin dan sudah mempersiapkan semuanya untuk pergi meninggalkan Barcelona. Saking buru-burunya, Laura ini tertabrak mobil. Setelah menghabisi rombongan Marshall dan Liliana, Sebastian melakukan pengakuan dosa karena sudah berbohong. Di tengah keraguannya, dia melihat ke atap. Begitu gambar malaikatnya bergerak, Sebastian yakin kalau dosanya sudah termaafkan. Sebastian dan Anna berjalan di tengah kota dan menemukan seorang pemuda yang terikat di badan bis. Pemuda ini percaya kalau entitas adalah makhluk alien yang telah melakukan perjalanan berjuta-juta tahun. Begitu Sebastian memberitahu pandangannya, pemuda itu COD dengan malaikat maut. Kok bisa beda-beda gitu ya? Dari atap bangunan, Sebastian melihat seorang perempuan yang masuk ke dalam apotik. Dia diam-diam mendekati perempuan itu yang bernama Claire. Tapi tiba-tiba, Sebastian diserang seekor anjing milik teman Claire bernama Rafa. Rafa ngamuk-ngamuk ke Sebastian. Ngapain lu diam-diam deketin teman gue? Di tengah debat, anjingnya Rafa tiba-tiba menggonggong dan burung-burung bertebaran, menandakan sang entitas sudah dekat. Sebastian menggunakan trik yang sama untuk bergabung dengan kelompok ini dan berhasil. Dia akhirnya bergabung dengan kelompoknya Claire yang tinggal di bunker bekas perang. Sampai di pintu masuk bunker, mereka disambut dengan seorang wanita bernama Isabel. Claire memberikan coklat kepada anak perempuan bernama Sofia, sedangkan Rafa dan temannya bernama Octavio menginterogasi Sebastian. Nggak kayak kelompok sebelumnya, mereka berdua to the point menanyakan lokasi generator. Sebastian melihat Anna di dalam kegelapan bunker. Anna menyuruh bapaknya untuk sebisa mungkin membawa semuanya keluar. Dugaanku kalau Anna ini cuma halusinasi semakin kuat. Dari mana masuknya coba? Sepertinya memang gak ada pilihan buat Sebastian selain mengakui kebohongan lokasi generator demi menyelamatkan diri dari situasi kepepet tadi. Rafa emosi dan menyeret Sebastian keluar dari bunker, tapi Sofia menghalangi Rafa sambil ngomong bahasa Jerman. Kebetulan Sebastian bisa bahasa Jerman. Claire meminta Sebastian untuk menanyakan keluarga Sofia. Jadi gini guys, awalnya Sofia dan ibunya itu liburan naik kapal pesiar. Tiba-tiba, Sofia melihat orang-orang pada terjun bebas ke laut. Entah gimana ceritanya, Sofia sudah bersama ibunya di mobil van. Dari informasi radio, ada tempat evakuasi yang berada di sebuah kastil dengan satu-satunya akses menggunakan kereta gantung. Masalahnya, tempat itu ada di ujung kota. Perdebatan terjadi antara mereka semua, terutama suami Isabel bernama Roberto yang ingin berada di bunker. Suara terbanyak setuju untuk pergi ke kastil yang dimaksud sama Sofia. Jadi mereka mulai melakukan perjalanan dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita sedikit flashback ke 8 bulan sebelumnya, di mana Sebastian mengandalkan GPS untuk pergi ke rumah sakit karena anaknya demam di rumah. Tapi di sana cuma ada jasad dan sang entitas. Ya terpaksa balik lagi ke rumah. Lanjut, Sebastian ngobrol sebentar dengan Claire sebelum akhirnya menyuruh Sofia untuk tidur. Ketika semua orang sudah tertidur, Sebastian diam-diam merusak tali anjing. Mulai tipis-tipis nih. Mereka melanjutkan perjalanan di esok harinya. Di paling belakang, Sebastian membuka matanya yang membuat si entitas datang. Semuanya kena bujukan dari entitas untuk membuka penutup mata. Saking agresifnya, anjing yang dibawa Rafa dan Octavio terlepas dan pergi entah kemana. Dia terpancing untuk membuka penutup matanya karena suara rintihan anjing. Wes, wassalam mas. Sofia dan Claire sempat terpengaruh, namun Octavio berhasil mencegah dan menjauh dari lokasi. Anjing peliharaan Rafa ikut terpengaruh, membuat tangan Roberto diserang. Isabel segera menolong, sedangkan Octavio menemukan bangunan yang aman. Dia membunyikan peluit untuk ngasih isyarat yang lain. Sebastian memakai kacamatanya lagi dan ikut masuk ke dalam bangunan. Isabel mengobati luka gigitan Roberto. Claire bertanya-tanya kenapa si entitas bisa tahu masa lalunya, bahkan meniru suara orang lain. Octavio berteori kalau monster yang mereka hadapi ini adalah jenis makhluk kuantum. Gak akan ada yang tahu wujud aslinya sampai benar-benar melihatnya secara langsung. Itu pun setiap orang bisa berbeda-beda penglihatannya. Dengan efek pengamatan, mereka bisa memujuk dengan suara dan memori orang itu sendiri. Bingung kan lo? Sama sih, gue sendiri juga gak tahu ngomong apaan. Sebastian terbangun karena Anna menyuruhnya untuk nganterin segera orang ke akhirat. Tiba-tiba, Claire datang nyamperin Sebastian dan sempat mendengar nama Anna. Ini gue curiga Sebastian ini skizofrenia dah. Mau nanya, kondisi Roberto makin memburuk.
Terpaksa, Octavio, Claire, dan Sebastian keliling ke sekitar bangunan untuk mencari antibiotik. Mereka bertiga menemukan apartemen di lantai atas, lalu berpencar mengamankan area. Claire ke kamar mandi dan menemukan kotak obat. Octavio mengamankan dapur, dan Sebastian berada di ruang makan. Sebastian membohongi Octavio kalau jendelanya sudah ditutup, padahal dia membiarkan jendelanya terbuka. Ya udah gak perlu ditanya lagi lah, Octavio melepas penutup matanya dan menusuk perutnya sendiri. Teriakan Octavio membuat Claire datang, tanpa dia tahu kalau Octavio sudah wassalam. Di sini Sebastian mulai dilema antara mendengarkan perkataan Anna atau Claire. Akhirnya dia mengikuti kata Claire untuk pergi dari sana. Claire dan Sebastian kembali tanpa Octavio, lalu memberikan obat antibiotik pada Roberto. Sebastian agak menyesali perbuatannya karena gak ngelihat cahaya yang terbang ke langit. Wujud Anna yang terdistorsi memberitahu kalau Sebastian sudah mulai kehilangan keyakinannya sebagai penyelamat umat manusia. Perjalanan tetap berlanjut, di mana saat ini mereka berada di markas para pelihat. Mereka mendengar suara motor yang mendekat ke arah mereka dan berusaha menghindar, tapi Roberto terserempet. Isabel dan Claire refleks menolong, tapi Claire dicegah sama Sebastian karena si entitas sudah datang. Isabel dan Roberto terpaksa ditinggal dan mereka sudah siap COD dengan malaikat maut. Sedangkan Sebastian, Claire, dan Sofia berhasil menyelamatkan diri ke sebuah bangunan. Setelah masuk ke dalam bangunan, Claire menyadari kalau Sebastian adalah The Seers. Hilang sudah kepercayaan Claire pada Sebastian. Dia membawa Sofia pergi ke atap, ninggalin Sebastian yang frustasi dengan dirinya sendiri. Claire dan Sofia keluar dari bangunan dengan penutup mata tanpa peduli larangan Sebastian. Claire membawa tongkat antena untuk mencegah Sebastian mendekatinya. Sebastian terpaksa menjatuhkan Claire ke papan konstruksi untuk misahin Sofia. Saat dia mau membuka penutup mata Sofia, Sebastian malah memeluk Sofia. Kenapa nih? Balik lagi flashback ketika Sebastian merayakan ulang tahun Anna. Mereka disergap oleh kelompok The Seers dan dibuat pingsan hingga fajar datang. Pimpinan The Seers membujuk Anna untuk membuka matanya. Lah, pimpinannya pastor di sekolahnya Anna dong. Sebastian terpaksa membuka matanya dan lari menyelamatkan Anna yang jalan ke ujung gedung. Tapi dia terlambat. Saat menangisi kematian anaknya, dia melihat si entitas. Bukannya ikut menjemput Anna di lantai dasar, Sebastian malah ngelihat Anna di sampingnya. Lanjut di masa sekarang, Sebastian membangunkan Claire, lalu membawa Claire dan Sofia masuk ke dalam gedung. Dia mencoba meyakinkan Claire kalau sekarang niatnya mau membantu. Sebastian mengakui perbuatannya selama ini karena duka mendalam atas kematian Anna. Claire masih gak percaya, tapi The Seers mulai mengejar di lantai bawah. Ya wis lah, Claire dan Sofia terpaksa mempercayakan semuanya pada Sebastian. Untungnya, Sebastian ini menepati janjinya. Dia melawan beberapa The Seers, lalu kabur ke lokasi tujuan bersama Claire dan Sofia pakai mobil. Sampai di tujuan, Sebastian menyuruh Claire dan Sofia pergi ke puncak menara. Dia sendiri akan mencegat The Seers dan melawan si pastor sendirian. Claire dan Sofia tiba di puncak menara, tapi listriknya mati. Claire membunyikan lonceng yang bikin si entitas mendatangi puncak menara. Ajaibnya, keberadaan entitas bikin mesin kereta gantung menyala. Sebastian kembali dihantui Anna. Bahkan, Anna berjalan menghampiri Sebastian dalam kondisi terbakar. Ya karena udah bisa menerima kematian Anna, jadinya Sebastian ini menusuk wujud Anna dengan besi. Lah, yang ditusuk ternyata si pastor bejir. Gak mau kalah, si pastor menusuk paha Sebastian dengan kayu tajam. Walau pada akhirnya Sebastian ikut tertusuk besi bersama si pastor. Di atas menara, Sofia sempat terpengaruh dengan suara dari si entitas. Namun Claire berhasil mencegah Sofia terjun bebas dari menara. Nah, udah pas nih posisinya untuk melompat ke kereta gantung. Claire menggendong Sofia, lalu mencari timing yang tepat untuk melompat. Begitu kereta gantung kedua lewat, Claire berhasil melompat menaiki kereta gantung. Akhirnya Claire dan Sofia sampai di istana dan disambut sama beberapa tentara. Sofia akhirnya bertemu dengan ibunya, sedangkan Claire dibawa ke ruang interogasi. Dia diperiksa untuk memastikan kalau Claire ini bukan The Seers, lalu darahnya diambil untuk diteliti. Si dokter menjelaskan kalau ada kemungkinan DNA The Seers berubah akibat stres ekstrim. Dari situ dia bisa membuat obat agar kebal dari paparan entitas. Di akhir cerita, kita diperlihatkan seorang dokter dan asistennya yang sedang melakukan percobaan. 3 ekor tikus dimasukkan ke ruang isolasi untuk dipaparkan ke entitas. Lalu seorang pelihat histeris pengen melihat sosok entitas. Jadi begitulah cerita Bird Box Barcelona. Belum juga kelar rasa penasaran sama sosok entitas ini. Malah dibikin penasaran sama endingnya.
Bisa lah keluar sequelnya biar nggak penasaran. Ya film yang bagus sih, bisa bikin orang-orang punya teori sendiri. Gimana menurut kalian? Apakah seru atau malah bikin bingung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan lupa lihat kanan kiri kalau mau nyebrang. Jangan kayak Bu Laura lu. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Aja, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.